Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heri Padiayansa. Saya mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April Sumedang. Saya semester 8 di sini. Saya akan mencoba mempresentasikan sistem informasi bisnis untuk ujian tengah semester. Baik, sebelum lebih jauh, saya akan coba menjelaskan tentang konsep sistem informasi bisnisnya. Yang pasti konsep dasar perlakuan, teknis, bisnis, dan manajerial termasuk mengenai berbagai komponen dan peran sistem informasi. Contohnya meliputi konsep sistem informasi dasar yang berasal dari teori sistem umum atau konsep keunggulan kompetitif yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi bisnis teknologi informasi dalam keunggulan kompetitif. Nah, di sini ada 3 poin. 3 poin yang pertama mendukung proses dan operasi operasional mungkin ya bisnis. Gitu. Jadi konsep ini harus masuk gitu. Dia harus mendukung pasti ya, ini wajib sekali proses dan operasi bisnis. Terus keduanya dukungan pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya. Nah, di sini juga penting dalam konsep sistem informasi bisnis, yaitu manakala di perusahaan harus ada pengambilan keputusan secara cepat dan untuk pegawai berikut untuk manajernya ya, ini juga harus ada gitu ya, poin ini harus masuk wajib juga. Terus 3, mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Nah, ini juga wajib masuk, penting sekali. Berbagai strategi ini masuk ke dalam sistem informasi bisnis. Konsep sistem informasi bisnis. Berikutnya ada manfaat sistem informasi pada perusahaan. Nah, di sini ada beberapa poin. 1, mengejar kemajuan teknologi informasi. Ini juga sangat penting sekali dalam manfaat dan memang harus ada untuk sekarang perusahaan itu harus beradaptasi dengan namanya teknologi informasi. Semakin maju dan kompleks sebuah teknologi, maka semakin mudah pula bagi pihak manajemen dalam menjalankan tugasnya. Pasti ini ya, hadirnya teknologi informasi ini akan memudahkan. Terus juga perkembangan teknologi ini juga sejatinya akan meringankan sumber daya manusia yang ada gitu ya. Terus terhadap tugas yang memang berat dalam dan harus dikerjakan cepat-cepatnya gitu ya. Jadi dengan adanya teknologi ini dapat meringankan juga beban sumber daya manusia tersebut. Kedua, perubahan dalam kondisi perekonomian. Nah, ini yang terbaru biasanya ada e-commerce ya, bahasa ini ya, e-commerce, platform digital. Nah, di sini sistem informasi akan selalu dibutuhkan mengingat sebagian banyak konsumen yang beralih menggunakan platform online dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini juga penting sekali ya bagi sebuah perusahaan. Terus ini juga manfaatnya dalam perubahan kondisi perekonomian yang tadinya bisnis itu harus konvensional, ada tokonya, ada bangunannya, sekarang itu tidak gitu ya. Tapi ini manfaat juga dalam sistem informasi perusahaan. Terus persaingan bisnis yang semakin ketat. Nah, di sini juga dengan sudah trennya digital memang semakin ketat ya persaingan di lapangan. Melihat kecenderungan konsumen yang kian mengandalkan aplikasi digital, bisnis pun berlomba-lomba memakai teknologi terbaru untuk mencuri perhatian. Memang kalau tidak bisa beradaptasi akan ketinggalan, mungkin akan hilang di muka bumi ini. Oke, next. Keempat, munculnya inovasi dalam bisnis. Selain perkembangan teknologi, inovasi yang muncul dalam bisnis bisa dikatakan tak kalah cepat gitu. Temuan inovasi pun sebenarnya dapat menunjang sistem informasi sehingga kita bisa memperoleh data yang lebih berkualitas ya. Dengan adanya teknologi ini data pun akan berkualitas, aman, dan akan mengurangi resiko yang ada ya, biasanya hilang data terus dan sebagainya lah, kena basah, kena air ya, terus kena rayap dan sebagainya. Dengan adanya teknologi ini bisa aja by address ya. Terus tekanan lingkungan dan sosial. Nah, ini manfaat juga dengan
Kegiatan operasional dan bisnis akan berhubungan pula dengan lingkungan sekitar, di mana tekanan sosial akan muncul dari lingkungan akan mempengaruhi kinerja kita dan memberi efek positif atau negatif. Lingkungan sosial ini bisa memberikan efek negatif juga gitu, kalau kita tidak lebih high lah gitu ya, secepatnya gitu. Ini manfaatnya juga, disinilah sistem informasi berperan membantu meringankan tekanan tersebut gitu ya. Banyak gitu ya, biasanya di sosial, biasa di masyarakat itu. Terus melalui proses analisis sehingga Anda bisa mengambil solusi untuk menyelesaikannya gitu. Oke, nah ini saya akan contohkan, saya sedang merintis sebuah perusahaan yang namanya Falsen Situraja. Jadi dimana singkatannya biasanya disebut CSS Delivery gitu ya. Ini saya akan jelaskan sekilas saja. Falsen Situraja ini merupakan jasa delivery barang, makanan, minuman, terus belanja kebutuhan pokok, jasa pengiriman uang, terus dan lain-lain pokoknya lah ya, ojek juga. Terus CSS Delivery ini hadir juga ya dalam rangka membantu penjualan produk UMKM. Nah ini membantu juga program pemerintah dan program pemulihan ekonomi yang berada di wilayah Sumedang Timur, karena saya memang tinggal di Situraja. Jadi saya mencoba membuka usaha ini dengan beberapa kemudahan kita hadirkan di sini serta pelayanan yang maksimal. Nah ini baru di CSDP ini hadir di 3 kecamatan, Ganeas, Situ dan Situraja. Nah sistem yang diinginkan untuk jasa delivery ini yaitu aplikasi Android gitu ya, supaya memang memudahkan para pelanggan gitu, dan driver juga. Jadi kita memang menggunakan Android dan iPhone ya untuk penggunaan dan berjalannya usaha ini, termasuk dengan driver. Jadi yang kita menggunakan 2 alat itu, termasuk untuk mempermudah ketika ada lokasi sehingga dapat mempercepat pengiriman gitu ya. Jadi kita langsung bisa serok dan minta lokasi pengiriman ini, jadi cepat gitu ya, nggak pakai lama. Dan ini tergantung bisnis baru gitu, startup baru digital gitu ya, dan bukan bisnis konvensional yang ada bangunannya dan sebagainya. Dan ini saya coba rintis di Situraja yang namanya Falsen Situraja, dan saya rasa ini berkesinambungan dengan yang namanya sistem informasi bisnis usaha yang sedang saya lakukan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasan yang manakala kurang jelas, dan mungkin bisa ditanyakan lewat komentar saja, komentar YouTube saya, dan jangan bosan-bosan mendengarkan presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih teman-teman sudah setia menonton. Terima kasih semuanya, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.